dangerous ya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Sini ke pasar malam, perkenalkan kami dari kelas 6. Riziki sekolah kami, untuk leadership kami ada di sini. Riziki School, tumbuh sehat, cerdas, berkembang. Wow, keren banget. Lihat pantai yang kotor di Batam? Dangas di Pantai Dangas yang udah Pantai Dangas. Ada pentasnya. Nah, sebenarnya tadi yang tadi dilihat itu ada di tempatnya ada di Tanjung Uma, itu sebenarnya nggak jauh dari kita. Jadi mulai dari rumah, mulai dipilah-pilih ya, dipilih-pilih. Kita mau pakai segala sesuatunya itu tanya sama diri kita sendiri. Benar-benar perlu nggak aku beli ini? Benar-benar perlu nggak aku pakai pipet? Perlu nggak aku beli plastik sekali pakai? Dan kalaupun memang kita sudah beli, kita sudah punya di rumah, mulai dipilah plastiknya atau sampah yang kita hasilkan, mulai dipilah-pilah, dipisahkan menjadi paling tidak 3 kategori. Kategorinya itu ada sampah organik yang bisa dipakai atau dimakan oleh ternak misalnya, atau bisa terurai secara alami, itu namanya sampah organik menjadi pupuk. Dan kemudian kita juga bisa menjadi sampah yang anorganik, plastik, kaca dan lain-lainnya, itu bisa didaur ulang. Karena kenapa? Karena kalau sampah plastik ini tidak kita pisah dari sumber, maka proses pencuciannya itu akan sangat mahal dan sangat lama. Susah. Kalau plastik tidak terkontaminasi, kalau ini plastik seperti ini bersih ya. Tapi kalau adik-adik nggak peduli, biarin aja, gabung aja sama semuanya. Ternyata ketumpahan tinta bekas pena, nah itu udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena proses pencuciannya itu sangat lama dan sangat panjang. Jadi kadang kita mikir biarin aja, cuman gitu aja kok, gitu ya. Kita mikir sepele gitu. Tapi ternyata dampaknya sangat besar. Jadi makanya kita mesti benar-benar dimulai dari rumah, dilakukan pemilah. Bisa? Nanti bilang sama mama papanya di rumah ya. Pak, yuk kita mulai pilah sampah. Aku nggak mau lah nanti umur 38 tahun aku mau mancing, ketemunya plastik. Aku nggak mau lah makanin mikroplastik. Bisa? Saya dimulai dari diri kita. Oke? Kita di tahun 2019 menyatakan bahwa setidaknya ada 74.000 partikel mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia setiap tahun melalui apa? Ada sintetik, ada makanan, ada air dan ada udara. Jadi kalau kita lihat mikroplastik ini pergi ke lautan dan ujung-ujungnya dimakan sama ikan. Ikan ini dimakan sama siapa? Manusia. Dimakan sama manusia dan akhirnya di dalam perut manusia itu ada yang namanya mikroplastik. Jadi ini sangat mengerikan dan sangat membahayakan, dan jumlah mikroplastik ini kalau akan ada terus di dalam tubuh manusia maka mengakibatkan kanker, sakit penyakit ya. Jadi menimbulkan penyakit. Ini ada LBTI ya, atau plastik obat ya. Nah kemudian ada yang teh gelas, yang suka jajan teh gelas itu namanya PP. Dan yang suka makan bungkus makanan pakai yang putih itu namanya Styrofoam atau PS, itu nomor 6. Dan ada plastik jenis lain yang sangat berbahaya yang sampai sekarang masih belum dapat solusinya, itu adalah yang namanya multi layer plastik atau plastik sachet ya, susah untuk didaur ulang. Makanya adik-adik kalau yang suka beli saset-saset, bungkus-bungkus, kalau bisa mulai dikurangi. Karena semakin kita membeli, semakin nanti produsennya akan terus memproduksi seperti itu, ya. Nah, saat ini dunia sedang tenggelam. Mungkin adik-adik mikir, oh aku enak tidur di rumah, nyaman. Tenggelam apa sih? Dunia ini sedang tenggelam dalam sampah plastik. Kita nggak sadar. Kita kebiasa tinggal di tempat yang nyaman. Kita kebiasa lihat lingkungan di sekitar kita, oke. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita sedang berada dalam bahaya. Setiap tahun ada 8 juta ton plastik yang mencemari lautan kita. Nah ini sama dengan setiap menit ada 1 truk sampah plastik yang dianterin ke mana? Ke lautan. Kita nggak lihat, kita nggak tahu. Pengen ya, semuanya pengen ya berenang di laut yang bersih ya. Toh sekarang kirinya bilang dong, kamu tahu nggak masa depan dunia ini
koridor, dan sekarang saya tahu kenapa, karena kewajiban kami untuk tidak mengotori bumi lagi dengan membuang sampah plastik sekali pakai. Jadi PT Fridusi tadi Kak Dika mengajarkan bahwa kita harus bijaksana dalam mengolah sampah plastik dengan cara 3M. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi Anggun bilang, Anggun sangat senang sekali hari ini berkesempatan untuk datang ke PT Fridusi. Dan Anggun juga jadi tahu kenapa gurunya bawa Anggun ke sini, ya benar. Karena setelah dari sini, Anggun jadi berpikir bahwa ternyata sampah plastik itu bisa berbahaya untuk bumi dan untuk diri sendiri. Jadi Anggun juga mengajak teman-temannya, yuk stop gunakan atau gunakan sampah plastik secara berlebihan terutama yang sekali. Anggun dikasih lagi nggak ya? Atau Anggun mau kasih nggak ke temannya? Anggun punya bestie nggak? Anggun punya bestie nggak? Bestie. Jadi Anggun mau hadiahnya buat Anggun atau buat bestie-nya? Oh, luar biasa. Oke, dapat hadiah. Kiki nggak yang punya kesan di sini? Nama saya Andrea Lebrano Wilson. Saya kesannya sangat luar biasa karena PPI ini mengolah limbah daratan agar tidak masuk ke laut. Saya sangat merasa wow karena limbah itu dibuat menjadi biji plastik dibuat menjadi Mesin coffee maker. Saya ingin teman-teman untuk melestarikan lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga laut. Tepuk tangan dong untuk Frando, luar biasa banget. Kata Frando ya, hari ini dia punya pengalaman yang luar biasa dan wow banget ya Frando ya. Karena Frando melihat dari sampah, perjalanan suatu sampah plastik menjadi coffee mesin, benar? Dari sesuatu yang tadinya dianggap sampah sama orang, tidak ada nilainya, sekarang jadi coffee mesin yang bernilai luar biasa. Frando tadi kasih testimoninya bagus banget, kalau yang lain dapat 3, kamu boleh kasih 4 ya untuk Frando? Gak boleh? Ikhlas ya? Oke, kakak kasih buat Frando ya. Oke, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Ibu Guru. Siapa yang senang hari ini kita berkunjung ke PT Fridusi? Nah, oke, turun tangan, terima kasih. Kita patut terima kasih kepada Kak Dada dan Kak Gita ya, tadi sudah memberi kita luar biasa sekali pengetahuan. Dan tadi kita sudah jalan juga melihat prosesnya. Tadi Mem Yani dengan Mem Maria terlambat, kenapa? Karena ketika kalian keluar, di sana prosesnya baru mulai ya. Nah, terus yang Mem mau, anak-anak betul-betul ada perubahan, ya kan Kak ya? Jadi perubahannya nggak, iya saya berubah. Nah, tapi Mem mau lihat nih, anak-anak nanti di sekolah, ini kan kelas 6, kelas senior di sekolah. Ayo, Mem minta motivasi diri kalian sendiri dan adik-adik. Pertama dulu, buang sampah pada tempatnya. Nanti udah anggarkan lagi untuk membeli tempat sampah yang seperti tadi kan kita tunjukin. Ada yang warna merah. Merah itu apa ya? Untuk sampah yang beracun. Betul nggak? Tepuk tangan. Merah itu sampah yang beracun. Kemudian ada warna kuning. Anorganik. Betul nggak? Anorganik. Terus yang hijau? Organik. Nah, jadi nanti Mem minta kalau tempat sampah yang baru sudah ada di sekolah, kalian bisa adik-adik dan juga mengatur diri sendiri untuk membuang sampah dengan baik dan benar. Mem dan Miss di sini juga mau berubah. Kita ingatkan Mama dan Papa ya. Yuk, sekarang Mem mau minta kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Gita dan Kak Melda. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Meta dan Kak Dira. Oke, apa kesan Polsek hari ini? Mengajak teman-teman untuk sampah plastik. Mengajak teman-teman untuk tidak menggunakan sampah plastik. Jadi mulai dari sekarang, Polsek ada misi ya untuk mempromosikan kepada teman-temannya jangan lagi menggunakan sampah plastik. Terutama plastik yang gimana? Yang sekali ada apa tadi? Sekali pakai. Ini bisa nggak di recycle? Yes, yes, yes. Tumbuh sehat, cerdas, cerdas. Pusat konsentrasi. Bantu-bantu konsentrasi. Misalkan mau dicek siapa yang
konsisten, paling jauh, paling fokus, paling suka fokus dan konsentrasi, dia langsung mendapatkan hadiah ya. Oke, cara mainnya gampang. Kalau Om bilang, Simon bilang berarti dilakukan ya. Oke, pakai Simon dan dilakukan ya. Dia lihat, Simon bilang tangan kepala. Ya, Simon bilang turunkan tangan. Simon bilang angkat tangan kanan, turunkan. Salah. Contoh gitu. Jadi yang salah langsung dulu ya, yang salah dulu. Gurunya bisa bantu jadi gininya ya. Yang tersisa 5 orang, yang tersisa mereka langsung dikasih SK. Langsung jadi SK orangnya. Siap main? Kalau orang bilang konsentrasi, ada ini langsung jawab. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang keras. Konsentrasi. Yang salah betul ya. Simon bilang tangan kanan diangkat. Lambaikan. Duduk. Salah duduk. Duduk ya, yang salah duduk. Tangan diturunkan. Mendekat. Simon bilang tangan diturunkan. Itu ya, dulu ya. Simon bilang maju satu langkah. Simon bilang mundur satu langkah. Maju satu langkah boleh? Ada maju satu langkah. Simon bilang tangan di kepala. Diaduk. Simon bilang turunkan. Diaduk. Oke, iya. Oke, ini lagi terus. Simon bilang kita berhitung satu. Ya, 2. Kalau boleh konsentrasi. Simon bilang maju satu langkah. Simon bilang tangan di dada. Turunkan. Ada yang bergerak ya. Ada yang bergerak. 3 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Simon bilang geser 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Tambah lagi 2 langkah. 1, 2, 3. 1. Ya. Simon bilang ada ke sana 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan di bawah. Simon bilang tangan turunkan. Kamu bilang yes, kamu bilang yes. Kita beri 1, 2, 3. 1. Simon bilang 1. Simon bilang 2, 3. Aku bilang semuanya. Oke, teman-teman semuanya. 1, 2, 3, 4. Kenapa tepuk tangan? Oke. Simon bilang tepuk tangan. Oke, tersisa berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ya, SK 4-nya. Masih lagi? Masih mau hadiah lagi? Masih. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Yang lebih keras lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya bermain. Ini orekan dulu. Sendiri ya. Jadi kalau yang salah, grupnya singkirkan ya. Lagi siap mulai. Perempuan siap. Siap. Duduk. Kalau disuruh duduk berdiri. Kalau disuruh diri duduk. Duduk. Banyak kali. Walawe. Konsentrasi dimulai. Duduk. Duduk lagi. Duduk. Berdiri. Ini permainan paling gampang cara itu saya. Berdiri semuanya. Duduk. Diri lagi. Oh ini gerakan-gerakan. Bentar lagi kalau Ipet tadi gerak. duduk.
Berdiri lagi. Masih banyak. Duduk. Aku tadi duduk. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dia yang itu. Bermain sedikit konsentrasi ya. Banyak yang konsentrasi. Duduk. Jadi yang 4 orang. Tepuk tangan 4 orang ya. Oke. Mulut.